Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Kali ini kita akan membahas masalah, sebetulnya ini masalah udah berbulan-bulan kali. Tapi maju mundur. Sehingga temanya saya bikin tarik ulur penundaan pemilu 2024. Dimulai oleh Menteri Investasi, Menteri Bahlil, ia melemparkan ide bahwa Presiden layak untuk diperpanjang dengan alasan stabilitas ekonomi dan diinginkan para pengusaha untuk stabil agar pemulihan ekonomi bisa berjalan. Dan ini kemudian diaminin oleh Mbak, minta tolong bilnya ya. Halo Kak. dimulai dari PKB, Muhaimin yang semula malah ikut mencalonkan diri untuk calon presiden 2024, malah belakangan mendorong agar Presiden Jokowi diperpanjang. Kalau nggak 3 periode, ya minimal masa jabatan diperpanjang. Dan kemudian diikuti lagi oleh Partai Golkar. Terakhir, Partai PAN yang baru saja berkoalisi juga ikut mendukung. Ketua umumnya sendiri mengumumkan mendukung untuk perpanjangan. Padahal dari awal Presiden Jokowi mengatakan ini akan menampar, ini sama dengan menampar muka saya, atau mengambil muka kepada saya, atau menjerumuskan saya. Jadi tiga-tiga pilihannya buruk sekali. Tapi belakangan masyarakat dikagetkan lagi bahwa Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan justru mengatakan dari big data yang dia punya, 110 juta rakyat Indonesia justru seolah-olah setuju masa jabatan presiden diperpanjang. Tapi ada yang konsisten dari awal menolak, yaitu PDIP. PDIP konsisten sekali menolak, dan bahkan terakhir sekjennya mengatakan PDIP tidak akan menjilat ludahnya kembali. Pokoknya 2024 pemilu bagi PDIP itu harga mati. Dari dulu saya di forum ini juga mengatakan bahwa sepengetahuan saya dan yang saya lihat dari Ibu Mega, terutama ketika beliau jadi presiden, karena saya ikut beliau terus waktu itu, bahwa dia kalau udah pendapat A itu A dan tidak akan goyah apapun yang terjadi. Kalau dia bilang B, ya itulah B. Beda dengan orang politik lainnya, bisa berubah-ubah. Karena itu malam ini saya persilakan Saudara Adian Napitupulu mewakili PDI Perjuangan. Bagaimana saudara sikap PDIP? Ya, terkait perpanjangan maupun 3 periode, sikap PDI Perjuangan jelas ya. Kita menolak perpanjangan masa jabatan dan kita menolak perubahan konstitusi untuk menjadi 3 periode. Kenapa? Banyak pertimbangan. Pertama, misalnya secara kondisi objektif apa yang kemudian mengharuskan itu dilakukan? Tidak ada. Tidak ada alasan yang cukup masuk akal yang didukung oleh kondisi objektif bangsa ini untuk melakukan perpanjangan.
apalagi untuk membuat 2 periode menjadi 3 periode. Kedua, ini persoalan konstitusi. Kita sudah bersepakat, sama-sama kita bersepakat membuat kesepakatan bersama sebagai sebuah bangsa cukup 2 periode. Kenapa harus kita rubah-rubah? Tanpa kegentingan yang memaksa, kita merubah konstitusi hanya karena keinginan beberapa orang atau keinginan beberapa kepentingan yang lain yang tidak pernah bisa mampu kita terjemahkan maksudnya apa. Nah, hal yang lain adalah kalau kita ketemu dengan teman-teman 98 yang lain, kita ngobrol soal isu ini, kita bercerita dan sebagainya, mereka selalu bilang bahwa banyak agenda-agenda perubahan kita yang tidak berhasil, gagal. Tapi apa yang berhasil akan kita pertahankan. Termasuk misalnya membatasi masa jabatan presiden. Sudah kita batasi dalam amandemen sebelumnya 2 periode. Artinya bahwa jangan dong kemudian yang tersisa sedikit ini dihilangkan lagi. Kenapa? Ini persoalan hutang sejarah, janji sejarah, persoalan penting dan prinsip buat kawan-kawan kita yang lain. Nah, semua itu menyimpulkan bahwa baik secara partai tidak membuka ruang sedikit pun untuk 2 hal tadi. Kalau kemudian sekarang orang katakan sebagai wacana boleh, ya boleh saja. Ini negara demokrasi, kita bisa bicara apapun tentang apapun selama itu dianggap masing-masing pihak baik buat bangsa ini. Tapi kalau kemudian sudah ada penggalangan massa, kumpul-kumpul rame-rame pengorganisasian massa dan sebagainya, saya pikir sudah jauh dari wacana. Ini sudah bukan lagi wacana saja, ini sudah ada tindakannya. Nah, kalau kemudian hal itu memancing yang tidak bersetuju terhadap perpanjangan maupun perubahan menjadi 3 periode juga untuk turun ke lapangan, menurut saya jadi tidak sehat. Menurut saya ya, kenapa pada saat ini kita sedang mengalami pandemi? Kenapa sih kemudian kita tidak sama-sama serius urus minyak goreng, urus solar, urus batu bara yang sempat hampir langka juga kemarin. Kenapa sih tidak kita serius mengurus persoalan-persoalan rakyat yang lain? Kenapa sih kemudian ada energi besar yang harus dibuangkan bagi bangsa ini membicarakan sesuatu ide, wacana yang tidak didukung oleh kondisi objektif saat ini? Harus ada kondisi objektif yang sangat genting misalnya. Untuk itu mungkin bisa kita lemparkan sebagai wacana. Di luar semuanya baik-baik saja. Bahwa kemudian ada minyak goreng yang hilang, ayo kita perbaiki. Bahwa kemudian ada solar yang juga berkurang di lapangan, ayo kita perbaiki. Dan menurut saya memperbaiki persoalan-persoalan itu lebih penting bagi rakyat dibandingkan berbicara tentang perpanjangan, merubah menjadi 3 periode dan sebagainya. Nah, nanti ada Bang Mukhtar ngabalin. Harusnya menurut saya kalau kemudian Bang Mukhtar sering sekali mengatakan dirinya merepresentasikan istana misalnya, sampaikan ke istana, hentikan polemik ini. Presiden Jokowi harus tegas katakan sekali lagi bahwa saya tidak bersedia diperpanjang maupun dirubah konstitusi menjadi 3 periode. Itu dibutuhkan oleh rakyat. Rakyat butuh itu. Pandemi sudah mengorbankan banyak hal buat bangsa ini. Energi kita tersedot habis. Kenapa kita tidak konsentrasi memperbaiki situasi ini? Nah, Bang Karni? Kalau menurut saya, tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Kodari segala macam, saya juga tidak melihat alasan yang signifikan. Alasan yang cukup mendasar yang membuat kemudian kita harus kumpulkan rame-rame, yuk kita rubah. Nggak ada sama sekali. Nggak ada apapun. Terus ini keinginan siapa? Siapa yang berkeinginan? Tujuannya apa? Ini kan jadi menurut saya jadi bahkan lucu ya. Apakah ada bisnis-bisnis orang tertentu yang mungkin belum terselesaikan perjanjiannya, kontraknya dan sebagainya, sehingga mereka membutuhkan perpanjangan masa jabatan presiden dengan harapan kalau presiden diperpanjang masa jabatannya, bisnisnya selesai, kontraknya berjalan baik, atau apa sih? Nggak ada. Kalau tidak ada jawaban yang tegas tentang kenapa, itu memberikan kesempatan bagi siapapun menafsirkannya kan.
seperti saya menafsirkan, jangan-jangan kepentingan bisnis di sini. Jangan-jangan kepentingan segelintir orang yang sudah merasa nyaman dalam pemerintahan Jokowi. Tapi apakah kemudian kepentingan segelintir orang itu memberikan ruang bagi perubahan konstitusi? Jangan dong. Apakah kepentingan segelintir orang itu kemudian harus merusak amanat reformasi yang sudah gagal di banyak hal? Jangan dong. Apakah kepentingan segelintir orang itu kemudian harus memaksakan seluruh bangsa ini bersama-sama memperbaharui kembali dalam amandemen konstitusinya? Jangan. Menurut saya kita sudah bersepakat 2 periode, ya sudah. Kalau orang katakan begini ya, siapa sih yang akan menghormati apa yang kamu ucapkan kalau kau yang mengucapkannya sendiri tidak menghormatinya? Siapa yang akan menghormati konstitusi kita kalau kita yang membuatnya pun tidak menghormatinya? Mungkin sementara begitu Bang Karni. Terima kasih. Jadi menurut Anda apa ada penggalangan massa untuk supaya ini di amandemen konstitusi? Lah kan kita sudah melihat di daerah ini dukung perpanjangan, daerah ini dukung 3 periode. Begini Bang Karni, teman-teman generasi kami juga kok gerah yang lihat ini gitu. Kita punya sekian agenda perubahan, kita punya sekian banyak harapan, kita punya sekian banyak gagasan yang tidak terrealisasi dalam proses reformasi itu. Tapi ada beberapa yang sudah berjalan dengan baik. Yang menurut kami, menurut kawan-kawan kita juga, mau berapapun mahalnya kita jaga. Kalau kemudian kita buka ruang perpanjangan, lalu kemudian berikut hari, siapapun yang terpilih kemudian melakukan hal serupa bagaimana? Presiden ini kan bisa berulang. Kalau kemudian tanpa dasar yang jelas, kita rubah konstitusi menjadi 3 periode, lalu kemudian presiden berikutnya melakukan hal yang sama dan dia berulang, mau jadi apa bangsa ini? Mau jadi apa negara ini? Ya, tapi kalau kita melihat bahwa dengan pernyataan Menko Maritim dan Invest kemarin bahwa dia arahnya ya ingin diperpanjang masa jabatan tersebut. Seolah-olah indikasi ini bahwa istana merestui gagasan memperpanjang. Sampai tanggal 23 Desember tahun lalu saya bicara dengan presiden, nggak ada menyinggung itu. Kita bicara Pak Presiden bagaimana dengan pilpres segala macam, dia sampaikan banyak hal dan tidak menyinggung sedikit pun tentang perpanjangan, apalagi 3 periode. Oke, kalau begitu ini keinginan siapa? Ini keinginan siapa? Dan maksudnya harus clear dong. Biar kita tahu yang berkeinginan duduk dong sama-sama di sini. Ayo kita perdebatkan. Apa sih yang menjadi dasar pertimbangannya untuk memperpanjang atau untuk membuat 3 periode? Apakah ada sesuatu yang memang sangat urgent, yang memang kalau tidak dilakukan bangsa ini menjadi sesuatu yang buruk gitu? Ayo dong kita, jangan bilang kemudian soal big data, jangan bilang soal pengusaha, jangan bilang soal petani, jangan dong. Itu loh. Survei terakhir mengatakan bahwa hampir 70% kalau tidak salah ya, menolak perpanjangan dan menolak menjadi 3 periode. Jadi kalau begitu Menteri Menko Maritim dan juga mungkin Saudara Ngabalin jalan sendiri dong. Ya, apakah mereka merepresentasikan istana, merepresentasikan presiden? Dalam hal ini saya tidak percaya. Kita juga akan berkomunikasi dengan presiden. Kita juga memahami bagaimana gestur presiden kalau dia berbicara dan sebagainya. Beberapa teman-teman yang berkomunikasi cukup intensif dengan presiden juga kita periksa. Enggak. Lalu keinginan siapa? Jangan dong kemudian karena publik tidak bisa berakses langsung sama presiden lalu bertanya, Pak ini keinginan Bapak? Lalu semua orang bisa mengatakan, sehingga orang menafsirkan ini seolah-olah keinginan presiden. Dari mana ceritanya? Tapi ada spekulasi juga bahwa PDIP menolak ini call tinggi aja. Jadi kalau nanti dijanjikan
menterinya ditambah sekian lagi, dan kemudian ada apalah kompensasi lainnya lagi untuk PDIP juga akan setuju. Ada spekulasi gitulah. Ya sebagai spekulasi boleh saja orang menganggap begitu. Tapi saya paham tentang PD Perjuangan, saya mengerti tentang PD Perjuangan. Dalam politik kita bisa bernegosiasi tentang banyak hal. Tapi akan ada di sebuah titik yang kita anggap prinsip yang kita tidak bisa tawar-menawar. Yang kalau menurut istilah sekjen tadi, tidak mungkin kita jilat kembali ludah itu. Baik, pemirsa, tidak hanya PDIP ataupun mungkin PKS yang menolak ide ini. Tapi penolakan ini udah meluas. Bahkan mungkin kali pertama dalam periode ini mahasiswa sampai turun ke jalan. Senin lalu kalau nggak salah. BEM turun ke jalan. Karena itu kita mengundang Ketua BEM UIN 2019, Sultan Rifandi. Terima kasih Bang Karni. Saya adalah bukan salah satu orang yang diklaim oleh salah satu pejabat tentang banyaknya rakyat yang setuju tentang penambahan masa jabatan presiden. Dan saya pikir ini penting untuk disuarakan. Bukan sekedar mahasiswa harus berbicara. Bahkan tukang gorengan yang susah untuk menggoreng tempenya sekalipun harus mengatakan hal ini. Bahkan bukan hanya mahasiswa, semua kalangan masyarakat juga harus tegas bahwa kita tidak setuju tentang wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden ini. Nah, berikutnya yang ingin saya sampaikan, saya kok aneh gitu ya Bang Karni ya. Wacana ini kok kian lama, kian menggulir ke banyak sektor, ke banyak tempat, ke banyak pihak. Menteri berbicara soal ini, ketua umum bicara soal ini, kepala desa bahkan berbicara seperti ini. Padahal konstitusi kita sudah tidak ada ruang bagi wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden. Jadi sudah tidak ada diskusi lagi seharusnya tentang, ya, kalau kita berkaca pada konstitusi kita, tentang penambahan masa jabatan presiden. Kita ingat betul betapa tegasnya sikap negara ketika ada gerakan 2019 ganti presiden. Tegas sekali negara pada saat itu. Ini gerakan makar. Tafsirannya macam-macam. Kita juga masih ingat betul ada ormas yang dianggap sebagai ormas yang memiliki ideologi di luar dari konstitusi kita. Tegas betul negara itu. Tapi kok soal wacana ini, kok ini makin lama, makin dibiarkan kemana-mana wacananya. Makanya aneh, itu pertama. Yang kedua, betul kata Bang Adian, kok argumentasinya nggak ada yang jelas ya saya bilang. Saya lihat kok apa, terkait dengan ada ketua umum yang mengatakan, ada menteri juga yang mengatakan bahwa kita masih dalam tahap ya konsolidasi ekonomi. Ada persoalan resesi, maka dengan wacana tersebutlah, dengan argumentasi tersebutlah dimungkinkan banyak pihak yang setuju. Loh kok saya justru sebaliknya gitu logikanya ya. Bagi saya pemilu itu bukan sebuah masalah gitu loh. Bagi saya sekalipun 2024 nanti ada banyak sekali variabel, ada soal pandemi, soal resesi, soal ekonomi dan segala macamnya. Tapi justru bagi saya pemilu itu adalah jalan keluar. Bukan sebuah masalah. Pemilu itu adalah satu-satunya instrumen demokrasi bagi kita rakyat untuk menghakimi para pejabat yang tidak becus mengurusi persoalan-persoalan hari ini, sekaligus forum terbesar di bangsa ini untuk mencari solusi dari setiap persoalan. Di sana ada banyak harapan, di sana ada banyak gagasan. Bukan sebuah masalah bagi saya pemilu itu. Justru menjadi jalan keluar. Makanya ketika dikatakan argumentasinya kok nggak jelas seperti dikatakan kata Bang Adian, dan saya sepakat tidak ada urgensi apapun yang dikatakan, mau dari menteri yang mengklaim banyak yang dukung kek, mau ketua umum yang mengatakan ini urgensi, bahkan ada ucapan-ucapan yang mengatakan kalau perlu seumur hidup kek. Bagi saya itu keanehan kedua yang
Yang kok dipikir-pikir makin aneh nih makin lama hidup ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekalipun Pak Presiden sudah menyatakan ketegasan sikapnya. Dulu mengatakan seperti ditampar mukanya. Sekarang mengatakan taat pada konstitusi misalkan. Saya khawatir, dan kekhawatiran ini kan bisa saja meluas, dan kekhawatiran ini bisa kemana-mana wacana-wacananya. Saya khawatir bangsa Indonesia ini ikut masuk ke dalam tren kemunduran demokrasi yang terjadi. Dalam buku How Democracy Die misalkan. Bahwa tren kemunduran demokrasi ternyata bukan lahir dari moncong-moncong senjata sekarang. Bukan lahir dari kudeta-kudeta sekarang. Tapi bisa lahir dari mereka yang dipilih secara demokratis. Dan Pak Presiden Jokowi sekarang ini kan satu fenomena politik yang juga dilahirkan sangat demokratis. Wajah yang demokratis hari ini tersimbolkan dalam Pak Presiden Jokowi. Bagi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Adian. Jangan hanya mengatakan taat pada konstitusi. Harus menghentikan wacana ini. Tidak boleh ada ruang sekecil apapun dalam kuping Pak Presiden untuk mendengarkan suara-suara ini. Sekalipun dalam demokrasi, saya sepakat silahkan aja kalau mau bicara seperti itu. Silahkan aja kalau ada yang suara seperti itu. Nah maka dari itu, tinggal harapannya ada dua menurut saya Bang Karni. Satu pada gerakan mahasiswa. Kita masih ingat betul ada banyak sekali peristiwa kebijakan, undang-undang yang sudah mahasiswa tolak, sudah mahasiswa demo, tapi masih tetap berlangsung. Dan semua partai politik hampir sama di beberapa undang-undang KPK, ada banyak lah. Nah, saya khawatir terjadi juga one call demokrasi. Begitu sudah ACC dalam 1-2 pihak, semua partai berubah sikap setuju, saya mengkhawatirkan wacana ini terjadi. Dan yang kedua, harapan saya pada partai politik secara institusi. Bagaimanapun wacana ini bergulir, selagi partai politik masih sadar bahwa mereka dilahirkan, bahwa mereka adalah anak kandung dari reformasi, ini adalah saatnya membuktikan bahwa partai politik harus tegas kepada siapa dia mengandung dan kepada siapa dia dilahirkan. Baik. Sekarang kita ke juru bicara istana, Ngabalin. Ali Mukhtar Ngabalin. Ini apakah Anda jalan sendiri atau pertanyaan Adian tadi, ini pesanan siapa gitu loh. Dato, saya sama sekali tidak berpendapat terkait dengan masalah 3 periode. Tetapi kalau ada orang berpendapat di ruang publik yang selalu saya katakan, kalau datang dari teman-teman di DPR, kalau datang dari teman-teman ketua parlemen, ya jangan ke istana arahnya gitu loh. Biarlah berpendapat, kemudian bicarakan di sana. Karena presiden sendiri kan sudah punya sikap yang jelas. Karena itulah kalau sampai kita, ada beberapa juga pernyataan yang mengharamkan orang bicara tentang 3 periode atau penundaan. Ada di negara demokrasi seperti Indonesia ini yang menjamin kebebasan orang berpendapat, tapi kita bisa masukkan di dalam kategori mengharamkan. Lama-lama nanti mengkapir-kapirkan lagi orang. Tolong deh. Mari kita punya tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat Indonesia. Jadi jangan juga dibesar-besarkan, jadi panik orang, nggak usah. Presiden Joko Widodo itu sekarang ini mengkonsentrasikan diri untuk menyelesaikan tugas-tugas beliau dalam masa 2 tahun terakhir ini. Bahkan kami menghitung itu lebih kurang efektif sekitar 10 bulan. Karena itulah maka saya hadir pada waktu ratas di Istana Negara. Bapak Presiden memerintahkan Menteri Dalam Negeri, kemudian bicara dengan KPU, bicara dengan DPR Komisi 2, sampai pada titik penetapan hari tanggal 14 Februari 2024 pelaksanaan pemilu. Itu satu. Yang selalu kami menyampaikan pendapat ke ruang publik itu bahwa di Istana Negara, di kantor staf Presiden,
semua punya tegak lurus apa yang menjadi pikiran, sikap, dan pendapat Bapak Presiden. Itu yang kami selalu melakukan glorifikasi atau menyebarkan terus informasi ini ke ruang publik agar jangan juga ada orang yang melakukan framing di ruang publik seakan-akan Presiden Joko Widodo itu punya pikiran dan pendapat yang berbeda. Kemarin kan setelah habis dari Borobudur di Jogja juga, beliau kembali mengemukakan hal yang sama. Dalam posisi inilah, Dato, saya ingin mengatakan bahwa ya, kita semua berpendapat dan kita semua meyakini bahwa konstitusi menjelaskan secara transparan nyata bahwa presiden dan wakil presiden dapat dipilih kembali untuk satu periode pada masa yang sama. Itu artinya apa? Artinya bahwa konstitusi ini menjelaskan secara nyata, begitu pula dengan sikap, pikiran, pendapat Presiden Joko Widodo, tegak lurus, taat pada ketentuan konstitusi. Saya untuk dan atas nama kantor staf Presiden, untuk menjaga materi ini dan untuk menjaga narasi ini agar orang tidak menjatuhkan fitnah dan adu domba. Bang Abalin, Saya tentu ya, kalau saya begini, misalkan konstitusinya berubah, juga akan ikut taat. ya jangan Enggak, ini dengar. pertanyaan publik juga Bang Abalin. Kalau Bang Boleh. Abalin mengatakan Pak Presiden Jokowi taat pada konstitusi, minggu depan konstitusinya berubah dan memungkinkan penambahan jabatan, apakah juga akan taat pada konstitusi Bang Abalin? Jangan Anda bicara dengan saya itu. Jangan Anda bicara dengan saya. Kasih Nah, saya tahu mesti kepada bicara dengan Adian, siapa? begini. Kasih tahu kepada Pak brother kita Adian Naputupulu, PDIP itu punya kader yang menjadi presiden. Adian Naputupulu pagi, siang, sore, malam bisa berjumpa dengan presiden. Kasih tahu kepada presiden. Untuk merubah konstitusi itu tidak gampang setelah masa reformasi. Bicara sama semua anggota DPR yang ada di situ. Jadi jangan membuat satu pernyataan yang bisa membuat orang lain kemudian kalau dalam berpendapat itu kemudian membuat buyar dalam ruang publik. Itu Saya yang sepakat. Saya sepakat. Maka dari itu saya juga katakan, maka seharusnya Pak Presiden juga harus demikian Bang Abalin. Bahwa kalau taat konstitusi, pertanyaan kita tidak berhenti. Kalau konstitusinya berubah seperti apa? Bang Abalin betul bisa mengatakan, wow ada mekanisme, ada prosedur untuk mengubah konstitusi, banyak. Tapi kita lihat, kalau kita hitung-hitungan secara partai politik, 3 partai politik sudah firm terhadap setuju wacana tersebut, tinggal tambah beberapa partai politik lagi. Ini sangat memungkinkan, Bang Abalin. Tanya kepada teman DPR, jangan tanyakan kepada saya. Karena saya dan Anda tidak punya kewenangan untuk bisa melakukan itu. Satu. Yang kedua nih, ingat baik-baik. Yang kedua bahwa ada kawan-kawan partai politik yang sekarang ada di situ. Kan kita tahu bahwa tidak saja partai yang kontrak dengan pemerintah, ada Al-Ustadz Al-Mukarram Mardani Alisera di situ, PKS. Tapi jangan lupa loh, PDIP yang punya kader menjadi presiden hari ini pun juga menolak. Di mana sih tingkat keraguan orang? Coba. Itu makanya saya bilang dari awal supaya mari kita pakai otak, akal yang bersih untuk jangan berprasangka buruk, jangan bernegative thinking terhadap masalah ini. Tidak usah panik, biasa saja. Alam kita alam demokrasi. Kalau orang berpendapat, kenapa? Apa yang salah? Apakah dia berpendapat itu kemudian berubah itu konstitusi? Di sini logikanya kita tidak nyambung. Maka saya sebagai orang yang ditugaskan untuk melakukan diseminasi terhadap berbagai macam informasi yang menjudutkan presiden, kami harus tampil untuk bisa melakukan klarifikasi itu. Jadi Anda yakin presiden masih konsisten dengan sikapnya? Sampai hari ini tidak ada perubahan dan insya Allah sampai 2024 tidak ada perubahan. Baik, hebat. Terima kasih, Abalin yang meluangkan waktu. Terima kasih, salam untuk semua. Dato, mohon maaf, saya harus permisi, ampun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Waalaikumsalam. Pemirsa, kita rehat sejenak.